ada yang baru nggak? Aku mau bayar yang Silakan bergabung bersama kita. Cerita dari film Pusaka Pak Amrit yang pertama saya ingin sampaikan tadi Pak Amrit di awal juga bilang ke teman-teman kalau dia akan suka dengan filmnya segitu menegangkan ya Pak Amrit, dan ternyata berhasil Pak Amrit dan juga Mas Rizal. Jadi teman-teman nonton ini apa sih sebenarnya yang dibawa dari film Pusaka ini setelah teman-teman nanti seluruh Indonesia akan menonton ya Pak Amrit. Silakan. Ya, silakan. Kalau dari saya sih film entertainment saya lihat kadang-kadang itu ada lah itu banyak kalau ini purely buat film awal itu sih yang paling penting. Dan kalau dari tadi maksudnya pas saya lagi nonton dikit-dikit dengar-dengar reaksi dari penonton, iya, itu semua. Nah itu sih, itu yang maksudnya itu yang paling penting untuk kita gitu. Dan menurut saya kalau udah kita yang saya lihat, saya harap sih memang kenyataannya memang kalian benar-benar suka, dan kalau itu benar-benar terjadi berarti ya our work is done gitu. Yes, itu tepuk tangan untuk Pak Amrit. Sebelum ke Mas Rizal, satu pertanyaan lagi mungkin ke Pak Amrit. Dari awal ini dari muncul sampai dengan proses pengerjaannya kan pasti Pak Amrit selalu bilang di setiap proyeknya selalu bersungguh-sungguh nge-develop Pak. Kalau untuk Pusaka ini berapa lama Pak prosesnya develop karakter-karakternya dan lain-lain? Yang lebih susah gitu, lebih susah karena lebih creepy menurut aku gitu, justru kan kayak makanya pas aku bilang sama saya ini oke gitu. Jadi ini menyenangkan sekali. Jadi untuk memerankan Sandra yang luar biasa kesana kemari gitu, aku nggak ngerasa tertekan, nggak ngerasa capek. Justru malah menikmati prosesnya. Dan menikmati aku saja ya. Ya mulai sekarang sih teman-teman di sini kalau ke dapur lihat ke tembok dulu ya. Ada gitu ya. Ya terima kasih Bu Triani. Kita ke Sofia sekarang. Sofia jadi sosok misterius dan jadi pertanyaan dari awal. Dan teman-teman please jangan spoiler buat teman-teman yang belum nonton di nanti malam ataupun di tanggal 18 nanti. Tapi untuk Sofia gimana bergabung dengan jajaran cast yang luar biasa, berada di situ chemistry, timing harus tepat, teknis harus bagus, iramanya mesti barengan tuh gimana pada saat prosesnya? Boleh diceritain silakan. Halo semuanya, makasih udah nyempetin datang ke Gala Premier Pusaka ini. Selama syuting dan bisa syuting sama jajaran cast di sini tuh it's such a huge honor for me, dan makasih juga kepada Om Rizal sama Om Fritz udah mempercayakan aku untuk bermain sebagai Dian. Syutingnya of course berdua ya, karena surprisingly aku juga sama cast yang lain aku walaupun aku yang paling kecil. Terus kalau masalah teknis dan lain-lain, aku pasti dibantu sama Rizal, dan thankfully Bian tuh teknisnya nggak terlalu banyak kan, jadi mungkin lebih ke cara Bian berperilaku, cara Bian ngomong dan segala macam itu juga saat reading dan saat syuting masih tetap dibantu sama Om Rizal dan sama yang lain juga. Aku sering diskusi kayak kalau misalnya aku kayak gini boleh nggak Om? Kalau misalnya aku ngomong ini boleh nggak Om? Dan itu Om Rizal pasti selalu take consider of it, jadi nggak langsung kayak jangan deh, nggak, tapi dipikirin dulu sama Om Rizal. And I really like that karena itu bisa bikin aku jadi makin pede juga kan pas syutingnya. Dan it's a good memory to make selama syuting film ini, and I really like it. Siap, terima kasih Sofia. Kita ke Syarifah Danish. Oke, tadi sih orang di sebelah saya curiga ya, pasti dia ntar dia lagi. Tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Dan mendapatkan tantangan baru dong, berarti peran baru lagi untuk seorang Syarifah Danish. Banyak film horor yang diperankan, tapi apa yang berbeda untuk seorang Syarifah Danish di film Pusaka ini bisa diceritakan ke teman-teman media? Halo semuanya, selamat sore teman-teman wartawan. Terima kasih sudah datang ke sini untuk bersama-sama kita nonton film Pusaka. Kalau buat saya film ini itu
yang bikin saya senang, salah satunya yang bikin saya excited karena saya bukan bagian yang itu ya. Iya, tadi ya, kayak gini dari saya. Mungkin daripada. Kayak oh finally, tapi untuk film ini memang untuk karakter Nina ini ada juga gitu. Tentunya ada tantangan buat saya karena menurut saya setiap karakter apapun yang ditawarkan buat saya pasti ada tantangan buat saya, ada suatu hal yang bisa saya pelajari gitu. Di karakter Nina ini dia adalah seorang alpha female kan, sebenarnya dia seorang team leader yang which is kalau buat saya pribadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari saya tidak seperti itu. Dan itu harus saya pelajari, dan juga dia adalah seorang perempuan dengan yang mempunyai luka masa kecil ketika karena dia punya masa lalu yang dengan keluarganya lah, dengan ayahnya. Itu yang bisa saya ambil dan bisa saya pelajari. Itu dia Syarifah Danis. Tepuk tangan dong. Thank you. Kita ke Sahila Isyam ya. Gimana ya? Di sini kan jadi asisten dosen untuk seorang ya, risetnya gimana dan banyak sejarah-sejarah tadi juga yang dikasih ke kamu di dialog-dialog kamu. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah nyempetin datang nonton bareng. Kalau ditanya risetnya gimana? Sebenarnya kalau ngomongin sejarah tuh, ya sejarah tuh aku pelajaran sejarah aku suka karena matematika aku nggak bisa. Anaknya sejarah gitu, memang suka banget sama hafalan kalau ngedengerin cerita-cerita gitu. Makanya pas begitu dapet tawaran karakter Mayang, wah jadi arkeolog seru nih gitu. Jadi aku nguliknya itu, aku sempetin nonton series yang berhubungan dengan sejarah gitu. Jadi aku merhatiin gimana kayak arkeolog menemukan benda sejarah. Yeah. Terus gimana excitednya mereka. Dan selain itu juga aku memang cari background karakter Mayang ini, diskusi sama Mas Rizal, terus sama acting coachnya juga gitu. Seru untuk mengulik karakternya gitu. Terus menyenangkan untuk proses syutingnya juga. Dan ya tadi yang dibilang sama teman-teman, Mas Rizal sangat membantu banyak banget. Yes. Dan kalau ngomongin judul film Pusaka ini, sesuatu yang challenging buat aku lebih ke koreografinya sih gitu. Karena ini aku belum pernah syuting film horor dengan koreografi yang seperti itu gitu. Memang kayak sempet pas take itu kayak, aduh kelihatan kaku gitu. Ternyata di frame nggak segitu gitu. Mas Rizal bantu aku seperti itu. Tapi overall semua kerjasama sama teman-teman cast menyenangkan banget. Syutingnya walaupun lari-larian, capek banget. Tapi ketika kita udah beres cut, kita bisa ketawa-ketawa bareng, seru, menyenangkan. Syahila Isyam, thank you ya. Jil, gimana Jilnya satu challenge lagi untuk lo memerankan di sini, kan cuma jadi ya ini ngomongin di spoiler tapi ada twist juga di dalam ceritanya untuk seorang David ini. Jil, silakan. Ya, halo semuanya. Terima kasih semua udah datang ke press screening. Ya, menjadi David bukan hal yang mudah buat gue. Ya mungkin di awal jangan lupa nonton 18 Juni.